Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat asar yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah ketika Allah hendaknya kita memperhatikan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah. Dari sekian banyak waktu yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai waktu yang istimewa, memang ulama kita dalam hal perbedaan waktu itu ada yang disepakati, ada yang memang diperselisihkan. Tapi pada kesempatan ini saya ingin memberitahu bahwa penetapan waktu-waktu yang istimewa itu sebenarnya ada yang melatar belakangi. Yang pertama, malam 1 Rajab itu istimewa. Malam 1 Rajab ini istimewa karena di malam 1 Rajab itu Allah memasukkan nurnya Muhammad ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Maka setiap malam 1 Rajab di setiap tahunnya Allah membuka pintu langit. Mulai dari sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari di waktu pagi. Kemudian yang kedua, itu malam nisfu Sya'ban. Itu juga malam yang istimewa karena pintu langit dibuka 1 malam penuh. Jadi kalau ingin berdoa, itu langsung tembus ke arus. Kenapa malam nisfu Sya'ban ini istimewa? Karena itu ditetapkan takdir selama 1 tahun ke depan. Itu di bulan nisfu Sya'ban, itu di bulan Sya'ban, di pas nisfu Sya'ban, pertengahan. Makanya kita disunnahkan berpuasa di situ. Yang ketiga, malam 9 Zulhijjah. Itu juga malam pintu langit dibuka. Itu adalah malam hari Arafah. Sebenarnya kita disunnahkan berpuasa itu pada 3 hari. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah. Itu hari Arafah. Tapi 10 Zulhijjah itu hari Lebaran Idul Adha. Kita disunnahkan puasa. Tapi puasanya hari Lebaran Idul Adha itu hanya sampai selesai Lebaran. Jadi kita disunnahkan tidak makan, tidak minum, kemudian berangkat melaksanakan hari raya Idul Adha. Nanti sepulang dari Lebaran baru kita makan. Makanya sunnah hukumnya tidak makan di situ. Kenapa? Karena itu terhitung 1 hari puasa. Makanya 8, 9, 10 itu puasa sebenarnya. Cuma puasanya hari Lebaran, pas pulang dari Lebaran itu sudah makan. Itu sudah diharamkan kalau tidak makan. Tapi sebelumnya itu sunnah tidak makan. Makanya yang membedakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu sebenarnya ada ulama yang mengambil garis besarnya saja. Idul Fitri disunnahkan makan dan minum sebelum berangkat Lebaran. Untuk Idul Adha disunnahkan tidak. Tapi ulama yang mengkaji dari konteks hadis ini, dia mengatakan sebenarnya tidak. Yang tidak makan, tidak minum itu terhitung puasa. Makanya nanti kalau puasa cuma 29 hari, tidak cukup 30, karena saya melihat Muhammadiyah itu sudah menetapkan puasa hari raya Idul Fitri ini jatuh pada tanggal 21. Berarti kalau ikuti Muhammadiyah itu
puasanya cuma 29 hari. Maka ketika puasa cuma 29 hari, maka kita tidak makan dan tidak minum sebelum berangkat melaksanakan hari raya Idul Fitri. Maka terhitung puasa pas 30. Jadi itu yang dijelaskan oleh ulama yang melihat konteks hadis. Tapi melihat teks hadis, itu makan minum kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha tidak. Ada beberapa itu Pak, termasuk puasa Senin. Itu kan hari Senin kelahiran Nabi. Ketika ditanya kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin, dia mengatakan karena saya lahir hari Senin dan wahyu pertama turun itu hari Senin. Sebenarnya Nabi puasa sebagai tanda kesyukuran di hari kelahirannya. Makanya Gurutta termasuk Kiai Hamid Pasuruan itu puasa pada hari kelahiran. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu juga puasa di hari kelahiran. Jadi dia puasakan itu hari kelahirannya. Kenapa? Karena Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Cuma kebetulan Rasulullah ditakdirkan oleh Allah lahir pada hari Senin, makanya dia puasa hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia akan puasa hari Selasa. Karena hari Selasa hari kelahirannya. Jadi sebenarnya sunnahnya adalah puasa pada hari kelahiran. Kalau bapak ibu lahir hari Rabu, maka puasa hari Rabu. Itu kalau melihat konteks hadis. Tapi bagaimana Pak Ustaz? Saya selama ini puasa Senin Kamis. Berarti itu salah. Oh tidak. Siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Itu tidak salah. Itu sunnah. Hatta yaumil qiyamah. Tapi siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. Tapi apa hikmahnya Pak? Kalau ada orang berpuasa pada hari kelahirannya, dia rutinkan setiap minggu puasa pada hari kelahiran, tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Asam urat, kolesterol itu tidak kena. Itu kuncinya. Tanya ulama-ulama yang puasa di hari kelahiran itu jarang sekali kena penyakit. Itu makanya Rasulullah juga begitu. Sahabat-sahabat Nabi yang puasa hari kelahiran itu dijauhkan dari penyakit. Makanya kalau mau diselamatkan badannya dari penyakit, puasa pada hari kelahiran. Cuma masalahnya biasa kita tidak tahu hari apa kita lahir. Karena tanggal kelahiran juga tidak jelas. Itu jadi masalah. Makanya kalau tidak tahu, cukup puasa pada hari Senin, kemudian minta berkahnya puasa Senin untuk memberikan berkah pada hari kelahiran kita, supaya bisa diberikan kesehatan sebagaimana Nabi diberikan kesehatan oleh Allah. Itu doanya. Jadi jangan puasa saja. Sama aja dengan puasa Ramadan Pak. Kalau kita puasa Ramadan begini, tiba hari Kamis, kalau makan sahur, niatkan juga puasa sunnah Kamis sekaligus puasa Ramadan. Jadi dapat dua pahala, cuma satu dikerjakan. Dari situlah ada ulama yang membolehkan puasa Syawal itu digandengkan dengan puasa qada Ramadan. Misalnya ibu-ibu, ada puasa Ramadannya belum selesai. Nah dia mau puasa qada, boleh sekaligus niatkan puasa sunnah Syawal. Karena di situ hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi yang penting berpuasa 6 hari di situ itu sudah gugur. Tapi ulama yang lain mengatakan, oh tidak boleh. Tapi kalau kita membuka bahwa ibadah fardu bisa digandengkan niatnya dengan ibadah sunnah. Nah puasa qada adalah wajib, sedangkan puasa Syawal adalah puasa sunnah. Maka bisa digandengkan karena satu fardu, satu wajib. Yang tidak boleh adalah masing-masing wajib. Misalnya puasa nasar dengan puasa qada itu tidak boleh. Karena keduanya wajib. Kalau sunnah dengan fardu itu boleh. Sehingga ada ulama yang membolehkan. Nah silahkan pilih pendapat yang mana. Kalau tidak bisa menggabungkan, tidak mau, ada yang mengatakan dahulukan dulu puasa Syawal. Karena ini juga banyak orang keliru memahami Pak. Dia bilang puasa Syawal itu 6 hari sama dengan berpuasa 1 tahun.
itu ndak paham. Sebenarnya hadis itu nyambung. Berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka sama kalau berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa begitu? Karena setiap satu ibadah itu dikali 10. Karena 30 hari kita puasa, berarti 300 nilainya. 6 hari dikali 10 berarti 60. Jadi 300 di Ramadan, tambah 60 di luarnya, makanya menjadi 360. Nah, dalam 1 tahun itu 360 hari jumlahnya. Makanya dikatakan nilai puasanya sama berpuasa 1 tahun penuh. Ada orang Pak baca hadis tidak ngerti, tidak puasa Ramadan tapi puasa Syawal 6 hari, baru bilang sama kalau sudah puasa 1 tahun. Itu orang tidak beres itu. Ini nih yang harus, makanya nilainya kenapa dianggap 1 tahun, karena begitu. Ramadan 30 dikali 10 berarti 300. 6 hari di bulan Syawal kali 10 berarti 60. Makanya 360. Nah, dalam 1 tahun itu 360 hari jumlahnya. Karena 12 bulan itu 360 hari, pas 360, makanya sama dalam 1 tahun puasa. Begitu sebenarnya. Ini penting saya sampaikan supaya kita paham puasa Syawal kedudukannya begini, puasa Ramadan kedudukannya begini. Kemudian ini tadi 3. Jadi malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah itu pintu langit dibuka. Makanya malam hari Lebaran itu kalau bisa berdoa di situ, Pak. Kemudian malam 1 Syawal itu juga hari raya Idul Fitri. Kemudian malam Lailatul Qadar dan setiap malam Jumat. Itu malam pintu langit dibuka. Yang malam Jumat ini nanti ada perdebatan sedikit. Ada yang mengatakan tidak sepenuhnya. Ada waktu-waktu tertentu saja yang doa mustajabah. Ada yang mengatakan ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Ada yang mengatakan Kamis sore menjelang masuknya maghrib Jumat. Ada yang mengatakan ba'dal maktubah fi sholatil asri yaumil Jumat, pada saat hari Jumat. Asar itu sholat asar, jangan merubah posisi duduk, masih posisi tahiyat kemudian berdoa. Itu langsung ditembus doanya ke aras. Ini ilmunya. Ki Haji Muhammad Said Abdul Ghani, kita kenal dengan Guru Sekumpul Martapura. Beliau itu adalah salah seorang ulama waliullah yang sangat masyhur, dan beberapa kali memang ketemu dengan guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, dan itu sama dengan murid dengan guru. Beliau itu punya wasiat, siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, mulai dari maghrib sampai subuh, hanya beribadah mencari ridha Allah, itu sampai masuk subuh, Pak. Jadi malam 1 Rajab jangan tidur sampai pagi. Malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Jangan tidur. Dan setiap malam Jumat, setiap pekannya, jangan tidur mulai dari maghrib sampai subuh. Jangan tidur. Nanti sudah sholat subuh, kalau mau tidur baru tidur. Siapa yang melakukan itu tidak tidur selama 6 malam itu dalam 1 tahun. Ketika dia wafat, itu jasadnya akan hilang di kuburan. Pas selesai diletakkan di lahat itu akan hilang. Dan itu juga ternyata terbukti karena Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum lam ghafurlah itu, jasadnya ketika selesai diletakkan di lahat itu hilang. Kenapa saya tahu? Karena yang memasukkan ke dalam lahat itu adalah guru saya, Kiai Haji Fathuddin Sukara almarhum lam ghafurlah. Dan saya pernah tanyakan langsung ke beliau, sehingga saya mengatakan apa tanda-tanda karamah dari Guru Tah. Saya masih sekolah di pondok pada waktu itu. Apa tanda-tanda karamahnya Guru Tah? Karena termasuk dia adalah muridnya. Apa katanya? Guru Tah itu bukan orang sembarang. Dia wali itu memiliki makam yang tinggi. Karena dia hilang di kuburan. Pas dia meletakkan jasadnya Guru Tah di dalam lubang lahat itu dia buka pengikatnya, sudah hilang jasadnya. Makanya dia sapu itu tidak ada isinya, dia buka, itu hanya kapas yang ada di dalam. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah. Sehingga dia mengatakan bahwa ada memang amalannya, dan saya cari itu. Ternyata Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani itu menyampaikan di dalam wasiatnya itu, siapa yang mampu tidak tidur pada 6 malam ini, beribadah hanya mencari ridha, maka Allah akan mengistimewakan dia. Makanya ini biasa disembunyikan pada ahli tarekat. Tapi saya buka,
Jangan jadikan kesombongan, tapi mencari berkah yang ada di dalamnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.